إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحد أحاديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, dengan banyak membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, suri toladan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktu terus berjalan dan yang telah berlalu tidak akan pernah kembali, dan kita akan menuju ke suatu titik di mana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Syawal, bulan setelah bulan suci Ramadan. Yang mana kita di bulan suci Ramadan telah banyak mendapatkan tempahan dalam ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita bergembira dengan selesainya bulan suci Ramadan. Namun di sisi lain kita bersedih. Kita bergembira ma'asyarakullah dengan bulan suci Ramadan karena bulan ini telah memberikan banyak kepada kita pelajaran. Ramadan telah mengajarkan kepada kita kesabaran, mengajarkan kepada kita kejujuran, istiqamah, mengajarkan kepada kita empati kepada sesama, juga simpati. Namun ada dua hal yang paling penting yang telah diajarkan Ramadan kepada kita, sehingga kita wajib bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa itu? Yang pertama adalah al-ibadah, dan kedua adalah al-akhlaq. Ramadan telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus isi hidup kita dengan ibadah siang malam. Dalam bulan suci Ramadan, kita beribadah siang malam. Di siang hari kita berpuasa. Di malam hari kita melakukan tarawih, tahajud, witir, dan seterusnya. Nah, ini menanamkan dalam diri kita bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib beribadah selama hidup. Dan memang itulah tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah mengajarkan kita itu. Maka merugilah orang-orang yang dalam hidupnya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya diisi dengan foya-foya, hura-hura, tidak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadzu billah. Atau ada yang kenal tetapi tidak melakukan perintah-perintahnya. Yang dilakukan adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sangat ironis. Mengaku Islam, mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak menjalankan syariatnya, tidak menjalankan ajaran-ajarannya. Nah, Ramadan tiba masyaallah mengajarkan kepada kita manusia umat Islam bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kewajiban dalam kehidupan ini. Dan kewajiban itu tidak akan pernah habis sampai waktu datang menjemput kita, ajal datang menjemput kita di waktu tertentu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim memerintahkan kepada kita untuk senantiasa beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu keyakinan. Yang dimaksud keyakinan di sini kata para ahli tafsir adalah al-maut, atau kematian. Jadi sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Artinya hidup kita harus senantiasa ibadah sampai datang ajal menjemput kita. Dan itu yang diajarkan Ramadan. Selama sebulan kita penuh, kita digodok oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah siang malam tanpa mengenal lelah. Ini yang pertama. Yang kedua yang telah diajarkan Ramadan sehingga kita merasa harus bergembira adalah al-akhlaq. Akhlak yang mulia. Di dalam Islam masyaallah, akhlak merupakan ajaran yang sangat disyariatkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk jujur dalam berkata-kata, jujur dalam bermuamalah, jujur di pikiran kita, jujur dalam segala hal. Tidak berbohong. Makanya masyaallah dalam ajaran Islam, ketika seseorang berpuasa kemudian melakukan hal-hal yang dilarang ini, tidak jujur, suka bohong, sumpah palsu, berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata kotor dan seterusnya, bisa menghilangkan pahala Ramadan kita, puasa kita. Ramadan bukan hanya kita dapat atau diperintahkan untuk menahan makan minum, tapi juga diperintahkan bagaimana kita menjaga lisan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Ini adalah akhlak. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innama siyamu minal lagwi warrafath, fa in sabaka ahadan aw jahula 'alaika faqul inni sha'im, inni sha'im." Yang artinya, puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, tapi menahan diri untuk berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata kotor, berkata-kata lucah, berkata-kata dan seterusnya yang tidak baik. Bahkan kata Rasulullah SAW, jika ada orang yang mencelamu, menghinamu,
maka jangan dibalas hinanya dengan hinaan, tapi katakan kepadanya, inni saim, saya puasa, saya puasa. Jadi Ramadan mahyakullah mengajarkan kepada kita akhlak, bagaimana kita berakhlak dengan sesama manusia, bermuamalah, berinteraksi dengan mereka. Dan yang paling penting adalah lisan kita. Karena lisan ini banyak yang menjerumuskan nanti orang masuk ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, hal yukabbun nasu ala wujuhimun nara illa hasaida alsinatihim. Adakah kalian tahu bahwasanya yang paling banyak memasukkan orang ke neraka jahanam adalah hasaida alsinatihim, hasil daripada lidahnya. Banyak perbuatan yang tidak baik yang berasal dari mulut kita, baik itu perkataan maupun yang kita makan dan minum. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa harus dijaga lisan ini. Dan Ramadan telah mengajarkan kita bagaimana menjaga lisan kita. Berbicara dengan yang baik-baik, zikir, baca Quran, sopan dalam berkata-kata, dan seterusnya. Itulah akhlak yang mulia. Masyaallah. Ini semua yang membuat kita gembira dengan Ramadan. Dengan selesainya Ramadan, karena kita mendapatkan banyak pelajaran dari Ramadan yang kita bisa gunakan dalam kehidupan kita untuk bisa hidup dengan tenang, tenteram, damai. Namun di sisi lain, masyaallah, kita bersedih dengan kepergian Ramadan. Kita bersedih. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan yang banyak berkah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam dalam bulan suci ini. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan atau umat Islam lakukan, itu pahalanya sangat besar di Allah Subhanahu wa taala. Ada pelipat gandaan pahala. Derajat orang-orang yang berpuasa Allah Subhanahu wa taala akan terangkat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan, baik itu puasanya, tarawihnya dan lain sebagainya, itu akan menjadi penghapus dosa. Menjadi penghapus dosa. Satu-satunya bulan di mana kita disyariatkan untuk berpuasa sebulan penuh dan hukumnya wajib adalah bulan suci Ramadan. Bulan-bulan lain tidak ada seperti itu. Ada puasa sunnah, atau ada yang wajib tapi itu adalah qada atau nazar dan seterusnya. Namun kebanyakan dari bulan-bulan selain Ramadan itu adalah puasanya adalah sunnah. Berbeda dengan bulan suci Ramadan. Satu-satunya bulan yang kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh adalah bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selama sebulan penuh. Di bulan lain ada puasa sunnah, puasa putih, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, puasa Asyura dan seterusnya. Tapi hukumnya hanya sampai sunnah saja. Jadi Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Dengan Ramadan ini kita akan menjadi orang-orang yang suci, bersih. Kemudian yang kedua, wahyakullah, hanya dalam bulan suci Ramadan ada tarawih. Di luar Ramadan tidak ada salat tarawih. Dan ini juga akan menjadi penghapus dosa. Jadi puasa menghapus dosa, tarawih yang kita lakukan di malam hari juga akan menghapus dosa. Jadi kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala siang malam selama sebulan penuh. Dan kita sering dengar mubalik membacakan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, qama Ramadan, tarawih dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang lain lagi, wahyakullah, hanya di bulan suci Ramadan ada satu malam yang sangat luar biasa yang juga sangat baik yang akan kita dapatkan dari malam itu. Malam Lailatul Qadar. Yang jika seorang beribadah pada malam itu
dan betul-betul terjadi malam Lailatul Qadar pada malam itu, maka ibadahnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Baik itu salatnya, zikirnya, bacaan Qur'annya, iktikafnya dan seterusnya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man qamaha ay Lailatul Qadar ibtigha'aha thumma waqa'at lahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan pada malam Lailatul Qadar dan pada malam itu terjadi malam Lailatul Qadar, maka dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hanya ada pada bulan suci Ramadan yang membuat kita sedih ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Dan di Ramadan juga kita membayar zakat fitrah. Ini juga mensucikan diri kita, mensucikan harta kita. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah, maksudnya zakat, dari harta mereka, yang dengan zakat ini harta mereka akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jiwa mereka akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya ada pada bulan suci Ramadan. Ma'asyiral, inilah semua yang membuat kita sedih. Dan kita berharap insyaallah dengan cemas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Dan kalau kita baca sejarah, kita akan dapati bahwa para as-salafus salih, mereka semua diterangkan bahwa dalam 1 tahun 6 bulan mereka setiap hari berdoa agar bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan 6 bulan setelahnya mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Kenapa? Karena banyak berkah yang dibawa oleh bulan suci Ramadan siang malam. Maka beruntunglah ma'asyiral yang dapat melakukan semua bentuk ketaatan dalam bulan suci Ramadan, khususnya puasanya dan tarawihnya. Insyaallah semua itu akan menjadi bekal untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di satu sisi bersyukur, berbahagia dengan kepergian Ramadan, karena telah mengajarkan kepada kita banyak hal dalam kehidupan ini. Tapi di satu sisi kita juga bersedih karena kita ditinggal oleh bulan suci Ramadan, bulan yang paling banyak memberikan berkah kepada kehidupan kita. Dan berkah ini, kebaikan ini tidak hanya kita akan dapatkan di dunia, tapi juga insyaallah kita akan dapatkan di akhirat. Mudah-mudahan ma'asyiral kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah-ibadah kita yang dilakukan selama ini, khususnya dalam bulan suci Ramadan yang lalu, diterima, mendapat perkenan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mengangkat derajat kita, menghapus dosa dan pahalanya berlipat. Sekaligus kita berdoa memohon Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang, yang insyaallah semua amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini selama ini itu akan menjadi bekal yang kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mengisi waktunya dengan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المتقين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون، حيث قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان في كل حين، خاصة في فلسطين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وقوموا جميعا إلى صلاتكم.